Dokter Jenius. Putri Lingling vs SIYUE. Baik. Aku tunggu kau di luar. Teriak si Yue sambil melesat keluar ruangan. Melihat gerakan si Yue, Putri Lingling terlihat sedikit terkejut. Namun dia berkata dalam hati, hanya seperti itu saja dibanggakan. Putri Lingling terlihat mengejar si Yue. Dia memang gadis sangat sombong. Apalagi sekembalinya dia pulang dari perguruannya yang ada di kota Mangli. Banyak orang yang tersinggung dengan tingkah lakunya. Namun mereka tidak berani melaporkan semua itu pada raja. Sebenarnya saat mereka melihat tingkah Putri Lingling, si Yue sudah banyak mendengarkan kata hati para tamu. Terutama para putri pembesar ataupun putri bangsawan. Mereka banyak yang menghina ataupun menghujat gadis itu. Dasar gadis sombong dan jahat. Dia mengatakan si Yue gadis tolol dan bodoh. Dia sendiri yang bodoh. Harimau di depan mata dia hina. Memang sih saat Yue dulu masih bodoh dialah yang paling jahat pada gadis itu. Sampai-sampai dia menyiram si Yue dengan air seni kuda. Entah dari mana dia mendapatkan air seni kuda itu. Dan yang gadis itu dengar, Yue sampai jatuh sakit setelah kejadian itu. Mendengar itu si Yue merasa ingin marah. Tapi dia menyabarkan hatinya. Dia tak menduga separuh jiwanya dan tubuhnya mengalami penghinaan sejauh itu. Dan si Yue juga mendengar pikiran gadis lainnya. Contohnya seorang gadis lain yang berkata, sombong, mentang-mentang dia anak raja. Dan sekarang dia menghina si Yue, dasar bodoh. Ucap gadis yang lain. Dan ada juga yang berseru dalam hatinya. Semoga gadis ini mendapat balasan dari dewa melalui tangan si Yue. Gara-gara dia adikku meninggal. Dia yang merebut kekasih luar. Tapi dia yang menyiksa adikku. Ya dewa, berikan balasan pada dia. Doa seorang gadis cantik yang berada bersama ibu dan ayahnya dan sedang memandang ke arah dia yang sedang bertengkar dengan Putri Lingling. Dan banyak lagi ucapan cemoohan dan doa jelek yang diucapkan oleh beberapa orang. Apakah ini manfaat si Yue yang bisa mendengar pikiran orang lain? Apakah ini memang takdirnya harus menjadi Dewi Keadilan? Yang bisa mendengar keluh kesah para makhluk bumi. Karena mendengar ucapan pikiran merekalah akhirnya si Yue memutuskan untuk memberi pelajaran pada Putri Lingling. Kini si Yue sudah berada di tengah lapangan tempat latihan para prajurit yang dulu tempat dia mengikuti turnamen. Dia berdiri dengan anggun. Tak lama terlihat Putri Lingling datang juga. Sombong. Baru memiliki kekuatan sekecil itu. Sudah mau pamer. Seru Putri Lingling mencibir. Kita lihat saja Nona. Ucap si Yue dingin. Sedangkan Dewa Wikia dan ketiga saudaranya telah datang tadi bersama si Yue. Mereka menatap Putri Lingling dengan tatapan jijik. Sedangkan Putri Lingling saat melihat sang pujaan hati berada di sana. Dan akan menonton pertandingannya dengan si Yue. Hatinya sangat bangga. Dan dia bertekad akan membunuh si Yue. Tak lama para sahabat dan para tamu undangan sang raja juga telah datang dan berdiri di pinggir lapangan. Karena memang saat ini tidak ada acara di tempat itu. Maka tidak ada tenda untuk mereka bernaung. Untunglah di pinggir lapangan masih banyak pepohonan dan ada juga sebuah gazebo kecil tempat para guru atau pelatih prajurit duduk melihat latihan. Dan sekarang terlihat raja, permaisuri dan para pangeran serta putri duduk di sana. Saat melihat Dewa Wikia dan tiga saudaranya berdiri di bawah pohon,
Raja sungkan dan meminta Dewa Widya dan ketiga saudaranya duduk bersamanya. Dengan tenang Dewa Widya menerima permintaan raja. Dan di tengah lapangan, terlihat Putri Lingling sedang memasang kuda-kuda. "Bersiaplah kau untuk bertemu dengan Raja Neraka," ucap Putri Lingling dengan sombong. Dan tak lama terlihat dia menyerang Si Yue dengan gencar. Dan dengan tubuh ringan Si Yue menghindari setiap serang dari Putri Lingling. Tak satu pun serangan Putri Lingling yang bisa menyentuh Si Yue. Malah tangan Si Yue berkali-kali menamparkan pipi atau menendang tubuh Putri Lingling. Hingga beberapa jurus pun berlalu dengan cepat. Namun Putri Lingling tak bisa menyentuh Si Yue. Dia sudah mengeluarkan segala kekuatannya. Namun hasilnya nol. Dan saat dia memegang senjatanya pun, Si Yue masih tak dapat dia jangkau. Malah dia yang bertambah sering menerima pukulan dari Si Yue. Dan pada akhirnya saat jurus terakhir dia gunakan dengan sisa tenaganya. Namun Si Yue masih tidak bisa dia sentuh. Dan akhirnya sebuah tendangan dan pukulan Si Yue mengenai perutnya. Terdengar teriakan Putri Lingling. "Ah!" teriaknya kesakitan. Dia jatuh persis di depan Raja dan Dewa Widya. "Ini hukuman untukmu. Semua kekuatanmu sudah aku hilangkan. Kau sekarang bukan siapa-siapa lagi," ucap Si Yue dengan wajah tenang. Walaupun Si Yue bertarung cukup lama dengan Putri Lingling, namun tak satu pun titik keringat berada di wajah atau tubuhnya. Terlihat Putri Lingling memuntahkan beberapa kali darah segar dari mulutnya. "Apa maksudmu?" ucap Putri Lingling di sela sakit perutnya. "Kau tidak akan bisa berkultivasi lagi. Karena meridianmu telah aku rusak. Kau sekarang hanya seorang sampah masyarakat." Mendengar ucapan Si Yue semua orang terlihat kaget. Begitu juga dengan Putri Lingling. "Tidak. Itu tidak mungkin," ucapnya ketakutan. Dan Raja yang kaget segera berdiri. "Kenapa kau lakukan itu Yue?" tanya Raja. Bagaimanapun juga Putri Lingling adalah putrinya. Dia tidak bisa melihat putrinya tersiksa. "Ini hukuman untuknya ayah," ucap Si Yue. "Apakah ini hukuman untuk penghinaannya pada Munak? Bukankah itu sangat kejam?" ucap Raja. "Bukan ayah. Tapi karena perbuatan yang dilakukan dia pada masyarakat kerajaan Juhan, ayah," ucap Si Yue. "Apa maksudmu Yue?" tanya Raja kaget dan tak mengerti. Putri ayah bukan saja sombong dan angkuh ayah. Dia juga seorang gadis yang jahat dan tak mengenal kata kasihan. "Kau kemarilah," ucap Si Yue pada gadis putri seorang bangsawan kerajaan Juhan. Dengan perasaan takut gadis itu mendekati Si Yue dan berdiri di depan Si Yue. Adik gadis ini meninggal karena mendapat siksaan dari putri ayah, ucap Si Yue. "Bohong. Dia bohong ayah," teriak Putri Lingling membela diri. Semua orang tercengang mendengar omongan Si Yue. Begitu juga orang tua gadis itu. Sebab sang putri tidak mengatakan masalah itu. Saat mereka melihat putri bungsunya terluka parah seperti habis dihajar orang, putri pertama mereka berkata kalau adiknya jatuh terperosok ke jurang. Dan mereka percaya saja. Karena setahu mereka, kedua putrinya tidak memiliki musuh. Sedang sang gadis hanya bisa menangis. "Perkataanku bohong atau tidak akan aku buktikan nanti. Ayah, tahukah Anda kenapa Putri Lingling menyiksa gadis itu? Karena pria kekasih gadis yang mati tidak mau menerima cinta putri. Karena pria itu adalah lelaki sejati.
yang sangat mencintai sang gadis daripada sang putri. Putri seorang raja. Akhirnya saat adik dan kakak keluar dari rumah, mereka para kaki tangan putri yaitu pengawal putri sendiri, membawa keduanya menghadap Putri Lingling. Dan putri ayah ini telah menyiksa kekasihnya agar pria yang dia ingini mau menerima dia. Akhirnya dia tak tahan melihat penderitaan sang kekasih. Dia mau menjadi kekasih sang putri. "Benar kan putri?" ucap si Yue dingin. "Bohong, kau bohong!" teriaknya marah. "Bohong! Apakah kau tahu? Setelah pulang dari penyiksaan darimu, adiknya jatuh sakit, dan beberapa hari kemudian meninggal dunia. Dan karena ancamanmu akan membunuh keluarganya, gadis ini tidak berani mengatakan pada siapapun termasuk kedua orang tuanya." Bukan hanya pada hadis ini perbuatan jahat putri terhadap gadis lain ayah. Dia menunjuk pada seorang gadis yang terlihat sejak tadi menyendiri dengan kedua orang tuanya. Mereka bangsawan kelas menengah. Gadis itu sampai saat ini menjadi bulian, ejekan dan hinaan orang maupun keluarganya. Semua itu karena dia cacat. Dia sudah tidak suci lagi karena dia telah diperkosa. Mungkin semua orang yang ada di sini tahu itu. Tapi apakah kalian tahu siapa yang menyebabkan hancurnya masa dewan dia? Tidak. Kalian tidak tahu. Yang kalian tahu hanyalah ingin menghina dan tahu kalau gadis ini tidak suci dan harus dikucilkan. Walaupun Kakuan tahu dia tidak bersalah. Seharusnya kalian membuli atau menghina dan juga menghukum orang yang menyebabkan dia seperti itu. Bukan menghukum dia. Baik. Akan aku perjelas. Gadis ini diperkosa oleh 4 orang pria. Setelah mereka habis memperkosa, mereka membuang gadis itu di pinggir jalan persis seperti hamba saat hamba hampir mati dibunuh oleh beberapa anak muda dulu. Dan apakah ayah tahu siapa otak dari pemerkosaan gadis itu? Semua orang menatap Putri Lingling. "Benar tebakan kalian. Putri Linglinglah yang menyuruh 4 pemuda berandalan yang dia bayar untuk memperkosa gadis itu. Apakah ayah tahu kenapa dia menyuruh orang untuk memperkosa gadis itu? Semua karyawan dia menginginkan kalung milik gadis itu, yang kini sudah dimiliki Putri Lingling. Dia melihat kalung milik gadis ini di saat gadis ini datang pada pesta perayaan seorang gadis teman gadis itu dan juga teman putri. Dan putri menginginkannya. Tapi gadis ini tidak memberikannya. Karena kalung itu pemberian neneknya yang telah meninggal dan yang sangat dia cintai. Karena itulah dia tidak mau memberikan pada putri. Saat itulah putri marah. Dan saat dia pulang, sudah ada 4 pria menunggu kepilangannya. Dan terjadilah apa yang mestinya tidak terjadi. Dan banyak lagi korban dari putri ayah ini. Dan sebagian besar putri yang hadir di sini pernah jadi korban kekejaman Putri Lingling. Ucap si Yue yang membuat semua orang tertegun akan cerita itu. "Bohong. Kau memfitnahku." Kuk, kuk, kuk. Tiba-tiba dia terbatuk-batuk. Sepertinya dia menelan sesuatu. Tapi apa? Sebab tidak ada orang lain yang berada di sana. Sedangkan si Yue sendiri tersenyum. "Kau mengatakan aku bohong. Baiklah, akan kubuktikan ucapanku. Kau akan mengakui sendiri semua perbuatanmu. Kita hitung sampai 5. Dan kita lihat apa yang akan terjadi padamu. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ceritakan masalahmu pada kami hingga kau menyiksa adik dari gadis ini." Ucap si Yue dingin. Terlihat gadis itu ingin menyangkalnya.
Tapi benar saja. Tiba-tiba Putri Lingling menceritakan semua perbuatannya. Dan siapa saja yang menjadi korbannya. Dan semua tingkah lajunya. Juga semua pertanyaan si Yue dengan lancar. Mendengar semua itu, Raja Gong Shaoqin sangat marah. Dia menamparkan Putri Lingling beberapa kali. Hingga si Yue harus menahannya karena takut Putri Lingling mati. Ayah sudah. Nanti dia bisa mati ayah. Ucap si Yue. Aku tidak peduli. Aku sudah tidak peduli lagi padanya. Karena mulai detik ini, dia bukan lagi putriku. Dia dicopot dari gelar putrinya. Mulai sekarang dia bukan lagi seorang putri, melainkan rakyat jelata. Ucap raja dengan marah. Dan saat itu pun pengaruh pil kejujuran berakhir. Mendengar ucapan sang raja, Putri Lingling meminta ampun. Ayah, ampun ayah. Ayah, tolong maafkan Lingling. Lingling memang salah. Tapi jangan ayah cabut gelar Lingling. Jika ayah mengusir Lingling dari istana, lalu harus tinggal di mana Lingling ayah? Ucap Putri Lingling. Tidak. Dosamu terlalu besar pada rakyat kerajaan ini. Dan aku tidak akan memaafkan kejagatanmu itu. Bukankah aku telah memberi peringatan pada perbuatanmu yang terakhir kali? Lalu kenapa kau lupakan itu? Dan kau putra mahkota. Tangkap kaki tangan Lingling. Ucap raja dingin. Baik ayahanda. Jawab putra mahkota. Raja pun segera pergi dari tempat itu tanpa mendengarkan seruan dari Putri Lingling. Si Yue pun segera melangkah dari depan Putri Lingling. Tunggu. Seru Putri Lingling yang masih terkapar. Dia menghentikan langkah si Yue. Ada apa? Tanya si Yue dingin. Siapa kau? Kau pasti bukan si Yue kan? Si Yue tak mungkin secerdas ini. Ucapnya dengan wajah marah. Mendengar pertanyaan Putri Lingling, si Yue tersenyum. Kau pikir aku siapa? Apakah aku manusia jadi-jadian? Kau kaget melihat aku masih hidup setelah kalian berdua ingin membunuhku. Cek cek cek. Bodoh. Karena kalianlah aku menjadi seperti ini. Andai temanmu saat itu langsung membunuhku, dan tak membiarkan aku hidup, pasti sekarang aku tak akan ada di sini. Kalian saja yang bodoh. Kalian masih memberiku kesempatan walau itu hanya seujung kuku, untuk dapat menghirup udara kehidupan yang segar ini kembali. Ucap si Yue sambil tersenyum. Cih. Andai aku tahu kau masih bisa selamat setelah pukulan dan tendangan mereka. Juga tusukan belatiku. Mungkin aku akan membunuhmu berkali-kali agar kau tak hidup lagi. Ucap Putri Lingling. Oh. Jadi kaukah seseorang yang berpakaian tertutup dan menusukku? Ucap si Yue. Memang dalam ingatan si Yue, ada seseorang yang memakai kain serba hitam dan menutup kepalanya dengan kain hitam pula. Orang itu tiba-tiba datang dan langsung menusuk perutnya saat dia dalam keadaan sekarat di pinggir jalan. Si Yue melihat orang itu sebelum dia tak sadarkan diri. Benar. Memangnya kenapa? Memang aku yang menusukmu. Dan yang memukulimu adalah teman dan orang suruhanku. Kau tahu itu. Lalu kau mau apa? Ucap Putri Lingling dengan percaya diri. Hehehe. Aku sudah tahu hal itu. Tapi aku tak menyangka kalau kaulah otak dari semua itu. Dan kau juga yang menusukku. Tapi aku juga tahu kalau kaulah yang memberi racun pada makanan putra mahkota saat putra mahkota memakan makanan dariku dulu. Dan kau menuduhku. Dan kau juga yang telah merusak baju berkuda kesayangan putra mahkota.
Karena aku sempat melihat kau keluar dari dalam kamar putra mahkota dengan membawa alat pemotong. Karena masalah itulah putra mahkota semakin membenciku dan tidak menginginkan diriku. Tapi seharusnya aku berterima kasih padamu. Karena kejadian itu, aku tidak menikah dengan putra mahkota. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa menikah dengan seorang dewa yang kini jadi suamiku. Tapi aku tahu, kau juga menyukai suamiku kan? Ucap Si Yue sambil tersenyum sinis. Mendengar ucapan Si Yue yang memang semua memori otak atau ingatan Yu Yue tiba-tiba terbuka semuanya. Ingatan mulai dari kecil sampai saat dia remaja. Membuat putra mahkota tertegun. Dia menatap Si Yue yang terlihat dengan tenang menjawab semua perkataan dan pertanyaan Ling Ling. Namun dia kaget saat mendengar perkataan Si Yue. Kalau semua yang membuat dia membenci gadis itu karena ulah Putri Ling Ling, adik yang dia percaya. Yang sayangi dia juga sekaligus mendekatkan dia dengan si Olan pacarnya dulu. Dia ingat, saat mereka dijodohkan dia memang sangat marah pada gadis bodoh itu yang tidak menolak saat dicalonkan sang ayah untuknya. Namun akhirnya dia menyadari dan mau menerima. Tapi semua itu berubah saat gadis itu datang membawa makanan untuknya. Karena merasa sedikit menghormati, dia memakan makanan itu. Tapi yang terjadi dia mengalami keracunan parah, hingga harus dirawat tabib selama 2 minggu. Dan saat itu ada pacuan kuda dan dia ikut di dalamnya. Karena kejadian itu, dia tidak bisa mengikuti perlombaan itu. Itulah awal dia membenci Si Yue. Dan di lain waktu, saat Yu Yue datang ke istana dan dia melihat Si Yue berada di depan pintunya seolah baru masuk ke dalam kamarnya, dia segera bersembunyi untuk menghindari gadis itu. Dan saat dia masuk, betapa kagetnya dia. Sebab baju bed kuda yang sangat dia sayangi rusak dan hancur. Dan yang dia tahu, Si Yue lah yang berada di sekitar ruang kamarnya. Dan saat dia memanggil Si Yue, dan memarahi gadis itu, dan juga sempat memukulnya, gadis itu hanya diam tak bicara. Pada saat itulah kebencian di hati putra Mahkitawi semakin besar pada Si Yue. Dan kini dia tahu kalau itu semua bukan salah Si Yue. Putra mahkota sangat menyesal dan merasa berdosa pada Si Yue. Jika saja Ling Ling tidak melakukan itu pada Si Yue, pasti gadis itu sekarang sudah jadi permaisurinya. Jadi semua itu perbuatanmu. Dan kaulah otak dari penganiayaan Yu Yue pada waktu itu. Kau tahu, gara ulahmu, aku mendapat hukuman dari ayah. Seru putra mahkota marah, yang masih berdiri dengan pangeran kedua dan pangeran ketiga. Melihat putra mahkota dan para pangeran dan putri masih di sana, Ling Ling yang masih tengkurap karena terluka kaget bukan main. Dia mengira mereka sudah pada pulang. Bukan Kak, bukan aku. Aku. Ucap Ling Ling gemetar ketakutan. Bukan apa-ha. Sudah jelas kau tadi mengakuinya. Dan sekarang kau ingin membohongi diriku lagi. Dasar wanita rendah. Teriak putra mahkota marah. Kak, semua itu aku lakukan karena aku tidak mau kau menikah dengan dia. Wanita bodoh dan tolol. Aku mentayangimu Kak. Dan saat itu sahabatku sangat mencintaimu. Karena itulah aku menjauhkan dia darimu. Ucap Putri Ling Ling mencoba membujuk putra mahkota. Dan kau tahu semua itu? Tanya putra mahkota sambil menatap Si Yue. Angguk Si Yue. Lalu kenapa kau tak melakukan pembelaan?
Tanya putra mahkota. Untuk apa? Sia-sia jika aku melakukannya. Dan apakah kau akan percaya? Tanya si Yue dengan wajah sinis. Setidaknya aku tahu masalahnya. Ucap putra mahkota. Walaupun di dalam hati dia membenarkan perkataan si Yue. Cisok tidak butuh. Apa kau lupa kalau kau dulu mencintai kakak sampai seperti orang bodoh? Apapun yang kakak katakan, kau akan senang hati melakukannya. Jangan katakan kau sekarang madi mencintai kakak. Ucap Putri Lingling. Mendengar ucapan Putri Lingling, si Yue tertawa. Setelah berhenti tertawa dia berkata, benar. Dulu aku sangat mencintai putra mahkota, dan ingin sekali menjadi istrinya. Tapi itu dulu. Dulu sebelum perbuatanmu hampir membuat kau mati, maka mati juga cintaku pada kakakmu. Walaupun dia tidak ikut membunuhku. Tapi dia diam dan membiarkan teman-temannya mempermalukan aku, memperlakukan diriku tak layak. Saat itulah cintaku habis tak terpisah lagi untuknya. Tapi sekarang aku sangat berterima kasih padamu. Karena dengan kejadian itu, aku bertemu dengan pria yang lebih segalanya dari kakakmu. Dia mencintaiku, menyayangiku, dan hanya aku yang ada di matanya. Begitupun aku sebaliknya. Jadi jika kau berharap dengan membuka masa laluku di depannya, dia akan menjauh dariku dan menggantikan diriku denganmu. Kau menganggap dirimu terlalu tinggi putri. Ucap si Yue. Dan saat itu pun Dewa Wikia mendatangi mereka. Beb, kita pulang. Ajak Dewa Wikia sambil memeluk pinggang si Yue dengan mesra. Tunggu Yue. Aku masih ingin menanyakan sesuatu padamu. Ucap Putra Mahkota. Dengan perasaan cemburu dan marah. Kak, untuk apa kau masih peduli padanya? Seharusnya kau bangga aku telah menjauhkan wanita itu dari kehidupanmu. Teriak Putri Lingling dengan marah. Dia sangat cemburu pada si Yue yang terlihat sangat dicintai suami dewanya. Dasar wanita tak tahu diri. Gara-gara kau kami gagal menjadi suami istri. Teriaknya sambil menamparkan dan menendang Putri Lingling. Ah, ampun kak. Aku. Dia tak bisa melanjutkan ucapannya karena dia pingsan. Mungkin pengaruh dari sakit karena luka meridiannya ditambah tendangan sang putra mahkota yang keras membuat dia pingsan. Putra mahkota segera memanggil prajurit. Dan saat dia ingin meminta maaf pada si Yue, ternyata si Yue telah pergi meninggalkan tempat itu bersama kelompoknya. Dan terlihat pangeran kedua dan pangeran ketiga ada di antara mereka. Dengan menghela nafas berat putra mahkota akhirnya juga meninggalkan tempat itu. Sedangkan Putri Lingling segera dibawa ke rumah sakit. Disebabkan kejadian yang terjadi hari itu. Perjamuan dihentikan karena masalah yang terjadi di istana. Aku akhiri dulu ya ceritanya. Aku lanjut besok. Jangan lupa like, vote dan komennya autor tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Dewi Lingling. Episode berikutnya. Selir ANCHI. Dokter Jenius. Selir ANCHI. Dan terlihat pangeran kedua dan pangeran ketiga ada di antara mereka. Dengan menghela nafas berat putra mahkota akhirnya juga meninggalkan tempat itu. Sedangkan Putri Lingling segera dibawa ke rumah sakit atau rumah pengobatan. Disebabkan kejadian yang terjadi hari itu. Perjamuan dihentikan karena masalah yang terjadi di istana. Setelah kembali ke istana, satu persatu para tamu pulang kembali ke rumah mereka.
Namun kejadian di istana menjadi buah bibir atau gosip terhangat di kerajaan Juhan. Mereka menceritakan tentang Si Yue dan Pangeran Luoyi yang baru datang. Dan mereka juga mengabarkan tentang peristiwa yang terjadi antara Si Yue dan Putri Lingling, yang mengakibatkan Putri Lingling kini berada di rumah sakit atau rumah pengobatan kerajaan. Mendengar kejadian yang menimpa sang putri, selir kedua sangat kaget, marah dan tak terima. Dia yang tadi malas ikut pesta ulang tahun raja, karena masih kesal pada raja karena putranya yang sangat dia sayangi mendapat tugas keluar. Dan kini dia mendengar kalau putrinya mendapat hukuman dan terluka. Itu pun hanya karena bertengkar dengan putri angkat mereka yang baru datang. Mereka memang keterlaluan. Hanya karena anakku bertengkar dengan putri angkatnya, raja tega menghukum putriku. Seberapa hebatnya sih anak itu? Kenapa sampai raja membela dia? Dan kenapa putriku harus dicopot gelar sebagai putri kerajaan? Bukankah dia putrinya? Dan gadis itu hanya seorang putri angkat. Teriaknya marah. Para pelayan yang mendengar perkataan selir kedua hanya diam ketakutan. Sebab sifat selir kedua hampir sama dengan putrinya. Selir kedua merupakan putri Menteri Keuangan namun beda dengan kedua orang tuanya dan para saudaranya. Menteri Keuangan memiliki 3 anak. 2 anak lelaki dan 1 putri yaitu selir kedua yang bernama Ru Anci. Selir Anci memiliki 2 kepribadian. Jika di depan raja dia akan menjadi selir lemah lembut, baik hati dan penyabar. Namun jika di belakang raja, dia akan memiliki watak yang berbeda. Dia akan menjadi wanita kejam, sombong, angkuh dan jahat. Jangan sampai salah dalam menjalankan tugas, atau selir akan memberi hukuman yang sangat kejam. Salah sedikit saja dia akan menghukum berat, apalagi sampai salah besar. Pernah ada yang sampai meninggal. Seorang pelayan muda yang baru saja bekerja tanpa sengaja menumpahkan sup yang dia bawa pada tubuh sang selir hingga membuat selir terluka karena air kuah sup yang panas. Selir Anci sangat marah. Maka pelayan muda itu mendapatkan hukuman pukulan 50 kali. Karena daya tahan tubuh gadis muda itu tidak kuat, akhirnya dia sakit lalu mati. Dan banyak lagi penyiksaan yang selir Anci lakukan. Bertahun perbuatan selir Anci tidak pernah ada yang tahu. Sebab selir Anci telah mendoktrin pada otak semua pelayannya. Kalau sampai terbongkar rahasianya atau ada yang melapor, maka nyawa sang pelapor beserta seluruh keluarganya akan dihabisi. Dan kejadian di istana selir Anci tidak pernah terdengar sampai keluar istananya. Dan kini dia mendengar kalau anak gadisnya telah terluka dan dia mendapatkan hukuman dibuang dari istana. Mendengar itu dia sangat marah. Dia lalu segera keluar dari istananya dan menemui Putri Lingling yang berada di rumah sakit istana. Ketika sampai di sana, dia langsung masuk ke dalam ruangan tempat sang putri dirawat. Melihat putrinya terlihat lemah, walaupun tidak terlihat terluka, hanya beberapa lebam di wajahnya, membuat selir Anci sangat marah dan merasa kasihan. Dia segera mendekati tempat pembaringan putrinya. Melihat sang ibu datang, Putri Lingling menangis. "Ibu, tolong aku ibu!" serunya di sela tangisannya. Dengan serta-merta selir Anci segera memeluk sang putri. "Kau kenapa?" tanya sang ibu sambil mengusap kepala gadis yang ada di pelukannya. "Dia telah menyakitiku ibu. Dia menghina dan memoer-malukan putri ibu.
Wanita R itu telah merusak meridianku. Kini aku tidak bisa lagi berkultivasi. Aku akan menjadi sampah ibu. Ucapnya sambil menangis. Tenang sayang. Ceritakan pada ibu. Apa maksudmu dia telah merusak meridianmu? Tanya selir Anci sambil mengurai pelukannya. Meridian Lingling telah hancur ibu. Dan Lingling sudah tidak bisa berkultivasi lagi. Semua ilmu yang aku pelajari dari guru telah hancur. Lingling kini seperti manusia sampah yang tidak berguna lagi. Ucap Putri Lingling dengan derai air mata. Apa? Sampai separah itukah? Seru selir Anci dengan wajah kaget dan tak percaya. Iya ibu. Kata tabib meridian Lingling sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dan semua ini gara Yu Yue si wanita busuk itu ibu. Dialah yang melakukan padaku. Ucap Putri Lingling dengan marah. Yu Yue. Maksudmu putri angkat ayahmu itu si Yu Yue bodoh dari keluarga si? Tanya selir Anci keheranan. Benar ibu. Dia memang putri angkat ayah dan permaisuri. Dia sangat sombong dan sok kuasa. Cuma putri angkat saja lagaknya melebihi putri kandung. Aku sangat muak melihat tingkahnya ibu. Ucap Putri Lingling memprovokasi sang ibu. Lalu kenapa kau bisa kalah dari dia? Mana mungkin putri cantikku ini bisa dikalahkan Yu Yue? Bukankah dia itu seorang sampah? Dan aku juga heran. Kenapa raja dan permaisuri mau mengangkat dia menjadi putri mereka? Ucap selir Anci dengan wajah marah dan kesal. Dia sekarang memiliki sedikit kepandaian ibu. Tadi aku hanya sedikit ceroboh hingga aku terluka. Dan ibu, aku menginginkan suami si Yue. Ucap Putri Lingling tak tahu diri. Suami? Kau menginginkan suami si bodoh itu? Apa kau tidak salah ucap nak? Ucap sang ibu keheranan. Tidak ibu. Dia memang sudah memiliki suami. Dan ibu tahu. Suaminya seorang dewa. Ucap Putri Lingling sambil tersenyum membayangkan wajah Dewa Wikia. Dia merasa tubuhnya yang sakit seketika sembuh saat dia membayangkan wajah tampan Dewa Wikia. Dewa. Suami Yu Yue seorang dewa. Kau tidak lagi menggigaukan? Tanya sang ibu tak percaya. Tidak ibu. Apa yang dikatakan Lingling itu memang benar. Dan Lingling jatuh cinta pada Dewa Wikia. Lingling ingin merebut Dewa Wikia dari tangan Yu Yue ibu. Ucapnya dengan yakin. Sudah. Kau belum sembuh dan sekarang kau ingin merebut suami Yu Yue. Kau jangan berbicara masalah pria itu. Dan jangan terlalu percaya kalau dia itu seorang dewa. Mana mungkin sampah masyarakat seperti Yu Yue dinikahi seorang dewa. Dan lagi mana mungkin seorang dewa mau menikah dengan seorang manusia. Jangan mengada. Ada lunger. Ucap selir Anci sambil membetulkan letak tidur sang putri. Lalu menyelimutinya. Aku tak peduli siapa dia ibu. Pria itu dewa ataupun bukan. Pokoknya Lingling ingin menikah dengannya. Lingling jatuh cinta padanya ibu. Seru Lingling marah. Iya. Nanti ibu cari caranya. Sekarang istirahatlah. Ucap selir Anci. Tapi ibu harus cepat menemukan cara itu. Sebab mereka di sini hanya 3 hari. Dan mereka segera akan kembali ke alam atas. Ucap Putri Lingling. Pergi ke alam atas. Mereka dari alam atas. Ucap selir Anci tak percaya. Benar ibu. Dan aku menginginkan Dewa Wikia. Ucap Putri Lingling tak menyadari kesalahannya. Baik akan ibu lihat. Apakah ibu bisa membuat dia mau padamu?
Tapi yang pertama adalah membunuh Yu Yue terlebih dahulu, manusia yang telah berani melukaimu. Dan aku yakin omongan dia soal meridianmu yang telah hancur itu ibu yakin hanya gertakannya saja. Ibu yakin kau akan kembali seperti semula setelah sembuh. Sekarang kau istirahatlah dulu. Ibu akan pergi, ucap selir Anci. Baik ibu. Tapi soal aku diusir dari istana dan status putriku yang sudah dicabut ayah bagaimana? Tanya Putri Lingling dengan wajah cemas. Karena itu kau harus tetap di rumah pengobatan ini dulu. Dan soal pencabutan itu, ibu akan meminta pada ayahmu untuk mengembalikannya. Ucap selir Anci dengan wajah yakin. Terima kasih ibu. Ucap Putri Lingling dengan wajah bahagia. Tanpa mereka sadari di tempat ventilasi angin di ruangan itu, seekor burung kuning dan seekor ular putih sedang mendengarkan perbicaraan mereka berdua dengan marah. Terlihat mata merah ular putih itu menyorot dengan tajam pada kedua wanita itu. Kui, apa yang harus kita lakukan pada kedua wanita sialan itu? Ingin rasanya aku menelan hidup wanita tak tahu diri itu. Ucap Liong Bei dengan marah. Benar sekali kataku Liong. Aku juga gemas ingin mencekik leher mereka. Bagaimana kalau aku panggang saja keduanya dengan apiku? Ucap Feng Kui marah. Jangan. Itu terlalu kelihatan. Dan kita akan membuat kesulitan Yuer. Bagaimana kalau kita beri racun saja? Ucap Liong Bei dengan wajah geram. Ide yang bagus. Kita memberi pelajaran dulu pada gadis sombong dan tak tahu diri itu lebih dahulu. Sedang pada sang ibu, kita lihat saja apa yang akan dia perbuat. Ucap Feng Kui. Kalau begitu pergilah mengikuti selir gila itu. Biar masalah gadis ini aku yang mengatasinya. Aku ingin bermain-main dengan dia lebih dahulu. Ucap Liong Bei dengan senyum liciknya. Melihat senyum licik di wajah Liong Bei membuat Feng Kui ngeri. Apa yang akan kau lakukan Liong? Tanya Feng Kui curiga. Nanti kau pasti akan tahu. Sekarang cepat kau kejar selir gila itu. Ucap Liong Bei sambil menggerakkan badannya. Baik aku pergi. Ucap Feng Kui. Sekali lagi Feng Kui menatap Liong Bei yang terlihat tersenyum licik. Dan akhirnya Feng Kui pergi ke arah selir Anci pergi. Sedangkan Liong Bei terlihat melayang turun dan jatuh dekat jemari tangan Lingling. Gadis itu tidak menyadari ada bahaya yang mengintai dirinya. Cek. Sebenarnya aku jijik menggigit anggota tubuh manusia rendah ini. Tapi demi menghilangkan sampah dunia terpaksa akan aku lakukan. Omelnya sambil melihat jari lentik Lingling. Tak lama dia menggigit sedikit tangan itu. Dan menyalurkan racun ke tangan Lingling. Lingling yang tidak menyadari tangannya tergigit hanya diam saja. Saat ini dia sedang membayangkan menjadi istri Dewa Wikia. Dan mereka sedang bermesraan di dalam kamarnya. Hingga tangan yang digigit Liong Bei tidak dia rasakan. Setelah itu Liong melompat ke bawah dan berubah menjadi naga. Hingga ruang kamar Lingling hampir penuh oleh tubuhnya. Dia mendesis panjang dan mukanya berada persis di depan wajah Lingling. Tentu saja Lingling kaget. Di depan wajahnya terlihat kepala naga sedang menganga. Dan mata merahnya menatap dia dengan tatapan menakutkan. Saking terkejutnya dan rasa ketakutan yang teramat besar membuat Lingling tak bisa berbicara ataupun berteriak. Dia hanya bisa memelototkan matanya ketakutan. Kau ingin merebut Dewa Wikia? Kau tahu siapa si Yue? Dia bukan si Yue yang dapat kau hancurkan seperti dulu. Akan ku beritahu.
Si Yue adakah master dari beberapa hewan sepertiku dan dia seorang dewi? Dia dewi kehidupan. Apa pantas manusia seperti dirimu dibandingkan dengan dia? Cak manusia rendahan. Kau tak sebanding dengan master kami. Dasar manusia serakah dan jahat. Kali ini kau tidak kuampuni. Lebih baik kuhabisi kau dengan api abadiku. Grau, ucap Liong Bei dengan wajah menakutkan dan seperti akan menyemburkan api dari mulutnya. Ling Ling yang sudah ketakutan sejak tadi akhirnya jatuh pingsan. Melihat sang korban telah pingsan, Liong Bei kembali ke bentuk kecilnya dan keluar sambil tertawa senang. Dasar manusia rendahan. Begitu saja sampai buang air besar dan kecil. Ci menjijikkan, hahaha. Ucapnya sambil melesat pergi. Sedangkan Feng Kui mengikuti selir Anci yang berjalan ke arah istana miliknya dengan wajah marah. Ketika sampai di istananya dia berteriak memanggil seseorang. Tak lama seorang prajurit datang padanya. Ikut masuk, ucapnya saat melihat kedatangan prajurit itu. Baik yang mulia, ucap prajurit itu sambil menunduk. Tak lama terlihat mereka masuk ke dalam istana. Dan langsung masuk ke sebuah ruangan yang segera ditutup saat keduanya telah masuk ke dalam. Untunglah Feng Kui menemukan celah yang bisa membuat dia juga bisa masuk. Feng Kui segera merubah mode tak terlihat. Dan ternyata di ruangan itu seperti ruang kerja. Hanya ada meja dan 3 kursi. 1 di belakang meja dan 2 di depan meja. Duduk. Perintahnya pada prajurit itu. Bauk yang mulia, ucap si prajurit. Namun prajurit itu tidak duduk di kursi yang ada di depan meja, tapi duduk di lantai. Melihat itu, Feng Kui mengambil batu dewa dan mulai mengarahkan pada mereka berdua. Terlihat selir Anci menulis di selembar kertas. Tak lama dia memberikan kertas itu pada prajurit yang ada di depannya. Bawa surat ini pada perwira Songran. Bilang aku ingin dia melakukan secepatnya. Ucapnya datar. Baik yang mulia, ucap prajurit itu. Tak lama dia pergi. Feng Kui mengikuti prajurit itu pergi. Sebab dia penasaran. Siapa perwira Songran? Dan ada hubungan apa dia dengan selir Anci? Terlihat prajurit itu menunggang kuda keluar istana. Feng Kui terus mengikuti prajurit itu. Dan tak lama tibalah mereka di sebuah rumah yang cukup besar. Dan prajurit itu melapor. Dan tak begitu lama seorang pria gagah keluar dari rumah besar itu. Dan dia menerima prajurit utusan selir Anci. Mereka masuk ke dalam rumah. Feng Kui yang masih dalam mode tak terlihat dengan tenang ikut masuk juga. Dan tak lama mereka duduk di ruang tamu. Ada apa? Ucapnya datar. Ada surat dari selir tuan. Ucap prajurit itu sambil memberikan surat yang dia bawa. Surat. Ucapnya sambil mengambil surat itu. Benar tuanku. Dan selir meminta Anda agar segera melakukannya. Ucap prajurit utusan selir Anci. Feng Kui yang merasa penasaran terbang mendekat dengan masih membawa batu dewa. Kini batu dewa kembali dia aktifkan. Tak lama perwira itu membuka kertas surat dari selir Anci. Dia segera membaca surat itu. Feng Kui yang ikut membaca kaget bukan main. Hampir saja batu dewa jatuh dari tangannya. Bagaimana tidak kaget di dalam sana tertulis. Cepat kau bunuh Yu Yue. Si anak bodoh putri angkat raja dari keluarga Si. Dia telah menghina dan mempermalukan putri kita. Dan waktumu hanya 2 hari. Karena dia berada di kerajaan ini hanya 3 hari. Jadi cepat lakukan.
Dan anak kita sekarang ada di rumah pengobatan di istana. Aku selir Anci dan ada tanda setempel milik selir Anci di durat itu. Membaca surat itu Feng Kui semakin marah. Sedangkan perwira itu sendiri marah bukan main. Dia segera meremas kertas itu dan melemuarkan kertas itu di atas meja. Berdebah. Berani sekali dia menyakiti putriku. Akan kau rasakan akibat berani menyentuh orangku. Ah, kalau saja aku tadi tidak menerima tugas dari putra mahkota. Tentu aku bisa datang ke perjamuan tadi. Dan pasti aku bisa menolong putriku. Ucapnya dengan kesal. Dia segera berkata pada prajurit. Katakan pada nyonya. Malam ini juga aku akan segera menyelesaikan tugasnya. Ucap perwira Songran. Baik tuanku. Kalau begitu hamba mohon diri. Pamit prajurit itu. Pergilah. Ucap perwira Songran. Prajurit utusan selir Anci segera pergi. Dan perwira Songran segera masuk ke dalam rumahnya. Tanpa dia sadari kalau surat yang diberikan padanya tadi telah hilang dari meja tempat dia tadi melemuarnya. Setelah mendapatkan bukti yang ada di batu dewa, juga kertas itu, Feng Kui tidak lagi mengikuti prajurit itu. Tapi dia kembali ke Si Yue. Saat itu Si Yue sedang berbicara dengan raja di istana Pangeran Luoyi. Mereka baru saja dijamu makan di istana Pangeran Luoyi. Saat ini Si Yue ingin segera melihat rumah milik kakek Si dan ingin menemui pelayan setianya Siona. Namun belum sempat Si Yue pamit, tiba-tiba seorang prajurit datang menghadap. Maaf yang mulia. Di depan ada Tuan Moken dari keluarga Si yang ingin bertemu Ratu Si Yue. Ucap prajurit yang sudah tahu siapa Si Yue. Moken. Ucap raja. Paman Moken. Ucap Si Yue dan Pangeran Luoyi hampir bersamaan. Benar yang mulia. Ucap prajurit itu. Bawa dia masuk. Ucap raja. Baik yang mulia. Ucap sang prajurit yang langsung undur diri setelah menghormat. Tak lama terlihat dua orang masuk ke dalam istana dan langsung menghadap raja. Salam yang mulia raja. Semoga kebahagiaan dan panjang umur selalu menyertai yang mulia. Sapa mereka berdua. Salammu aku terima. Ucap raja. Namun teriakan seorang gadis mengagetkan mereka berdua. Paman Moken. Siona. Seru Si Yue bahagia. Sedangkan Paman Moken sendiri dan Siona kaget mendengar suara yang sangat mereka kenal itu. Mereka segera menatap ke arah suara. Terlihat gadis yang teramat cantik sedang duduk bersama pria tampan sedang tersenyum menatap ke arahnya. Melihat gadis itu, Siona dan Paman Moken tertegun tak percaya. Mereka menatap Si Yue dengan wajah melongo. Paman. Siona. Kalian tidak mengenalku. Ucap Si Yue sambil berdiri dan mendekati mereka. No. Nona Yu Yue. Kau benar Nona Yu Yue kan? Ucap Siona sambil berderai air mata. Melihat itu Si Yue segera memeluk wanita yang setia padanya itu. Wanita yang mau mengorbankan tubuhnya agar Si Yue selamat dari pukulan orang yang menghina dia. Mereka cukup lama berpelukan. Tanpa sadar air mata juga jatuh di pipi Si Yue. Tak lama Si Yue mengurai pelukannya. Hei, kenapa menangis? Kau tidak suka aku datang ya? Ucap Si Yue sambil mengusap air mata di pipi Siona. Ini air mata bahagia Nona. Nona terlalu lama meninggalkan Siona. Ucapnya sambil cemberut. Aku sibuk dan belum ada waktu Ona. Ucap Si Yue. Si Yue lalu menatap wajah tua Paman Moken. Apa kabar Paman? Tanya Si Yue lembut.
"Nak, kau baik-baik saja kan?" ucap Paman Moken sambil masih mengeluarkan air mata dari mata tuanya. "Aku baik-baik saja Paman. Paman sendiri bagaimana?" tanya si Yue sambil memeluk pria Oarubaya itu yang terlihat masih gagah. "Aku baik. Lalu di mana kakek dan kakakmu?" ucap Paman Moken. "Aku juga baik-baik saja Moken," ucap suara yang memang sangat dikenal lama oleh Paman Moken, terdengar menyebut namanya. Seketika Paman Moken dan Siona menatap ke arah suara. Terlihat orang yang sudah berpuluh tahun hidup dengannya dan beberapa tahun ini pergi. Terlihat berdiri dan memandang padanya. "Tuanku, kau selamat dan sehat," seru Paman Moken haru. Mereka terlihat berpelukan. Setelah puas mereka berbincang sebentar dan tak lama si Yue segera memohon diri untuk kembali ke rumah mereka. Raja dan Permaisuri memberi izin. Dengan syarat si Yue akan kemari besok. "Baik ayah, bunda. Tapi jangan terlalu pagi ya. Sebab si Yue ingin mengunjungi perguruan," ucap si Yue. "Baik. Besok malam ayah dan bunda menunggu kalian makan malam di sini," ucap raja. "Baik ayah," ucap si Yue. Dan saat itulah Feng Kui datang dan langsung berada di pundak si Yue. Sedangkan Lion Bei sudah dari tadi berada di pergelangan tangan si Yue. "Cukup dulu ya. Aku lanjut besok. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu. Maaf jika masih ada typonya." Bersambung episode sebelumnya. Putri Lingling vs SIYUE. Episode berikutnya. Kembali ke rumah Si